Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran tematik kelas 4 di tema ketiga, subtema yang ketiga, yaitu di pembelajaran yang keenam. Nah anak-anak, hari ini kita akan menyelesaikan tema 3, subtema yang ketiga, yaitu pada pembelajaran yang keenam. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar di rumah? Siap? Oke, langsung saja anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, ini adalah doa Bapa kami. Nah, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah berdoa bersama Ibu Guru. Nah, di sini kita akan melihat susunan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah kita akan melihat materi tentang menulis hasil wawancara. Kemudian, melestarikan lingkungan sebagai wujud kewajiban warga negara. Kita langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu menulis hasil wawancara. Nah, siapa yang masih ingat kegiatan wawancara? Ya, kemudian tujuannya itu apa? Kemudian siapa yang melakukan wawancara dan siapa yang memberikan informasi yang kita butuhkan? Pasti anak-anak masih ingat, ya. Nah, di sini kegiatan wawancara itu berlangsung. Di sini pewawancara hendaknya memperhatikan secara cermat informasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pewawancara atau apa sih arti dari pewawancara? Nah, pewawancara itu adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Nah, siapa narasumber? Apa yang dimaksud dengan narasumber? Nah, narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh pewawancara tadi. Jadi dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh narasumber, ya, sesuai dengan fakta yang ia temui di lapangan atau di tempat kejadian. Ya, itu adalah kegiatan wawancara. Nah, hal tersebut dilakukan agar dapat menyusun laporan hasil wawancara dengan baik dan benar. Nah, kemudian di sini ya, dalam menulis hasil wawancara ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memperhatikan kaidah-kaidah bahasa baku yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua, hasil wawancara ditulis dengan sebenar-benarnya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber, ya. Jadi kita tidak boleh mengurangi atau menambahkan informasi-informasi tersebut, ya, dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian, pilihlah keterangan atau informasi yang penting sesuai dengan masalah yang dibahas dalam kegiatan wawancara tadi bersama dengan narasumber. Kemudian, penulisan hendaknya menjaga kerahasiaan atas nama baik narasumber. Ya. Jadi di sini kita harus menjaga nama baik dari narasumber atau orang yang memberikan informasi yang kita butuhkan. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis hasil wawancara yang sudah kita dapat bersama dengan narasumber lewat kegiatan wawancara yang kita lakukan tadi. Nah, di sini kita lihat lagi kepada materi melestarikan lingkungan sebagai wujud kewajiban warga negara. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa lingkungan itu adalah tempat hidup manusia bersama dengan makhluk lain yang selalu harus saling menjaga. Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan alam seperti yang pertama, ya, itu membuang sampah ke sungai, kemudian menebang hutan sembarangan. Yang ketiga adalah pemborosan energi. Nah, jadi ini adalah beberapa aktivitas yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada poin yang pertama, membuang sampah ke sungai, ya. Ini sering sekali kita lakukan tanpa kita sadari bahwa kita sudah mencemari dan merusak lingkungan tempat tinggal kita, ya. Dengan membuang sampah sembarangan, kemudian membuang sampah ke sungai, itu sudah mencemari lingkungan kita, terutama kita sudah mencemari lingkungan di air, ya.
Jadi air tadi yang seharusnya bersih bisa kita gunakan untuk mandi, memasak, mencuci pakaian, bahkan bisa kita minum sekalipun itu akan menjadi rusak dan menjadi tercemar ya, dan menimbulkan berbagai penyakit jika kita sudah membuang sampah ke sungai. Begitu juga dengan poin yang kedua, yaitu menebang hutan sembarangan itu bisa menyebabkan hutan gundul. Kemudian dampaknya itu adalah bisa menimbulkan banjir karena sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menyerap air tersebut. Kemudian pemborosan energi. Nah, misalnya pemborosan energi listrik, energi air dan lain sebagainya. Ya, jadi lingkungan di sekitar kita itu bisa rusak itu karena ulah dari manusia itu sendiri. Ya. Jadi di sini ketika kita punya hak, maka kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut agar tidak rusak dan tidak mengalami kepunahan. Untuk itu perlu kesadaran dan rasa mencintai lingkungan pada setiap orang atau pada setiap diri manusia sendiri ya. Di sini melestarikan lingkungan merupakan bagian dari wujud kewajiban sebagai warga negara. Ya, ketika kita mempunyai hak, kita menikmati lingkungan yang nyaman, aman, tentram, damai, maka di sini kita punya kewajiban untuk melestarikan, menjaga lingkungan tersebut. Ya. Nah, kesadaran dan melestarikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu adalah kalian, ya. Dari sejak dini kalian harus bisa melestarikan, kemudian kalian harus bisa menjaga, merawat lingkungan dengan baik. Perbuatan sederhana yang dapat dilakukan sebagai sikap mencintai lingkungan yaitu, nah yang paling sederhana ya contohnya itu adalah tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah kepada atau pada tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, jadi anak-anak sangat sederhana tetapi itu memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita. Ya, jadi dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah itu menjadi penyebab banjir. Ya, selain itu tiap individu hendaknya menerapkan prinsip daur ulang untuk mengurangi sampah di sekitar kita. Jadi, kalau misalnya kalian kreatif, kalian bisa mendaur ulang sampah itu menjadi bahan-bahan, kemudian menjadi kreativitas yang menarik dan bisa kalian jual yang menghasilkan uang, ya. Itu adalah contoh bagaimana kita bisa menjaga lingkungan agar terlihat tetap bersih, nyaman dan menarik ya. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 126 itu bukan di buku LKS tetapi di buku tema ya. Nah, apakah kamu masih ingat cara bermain kasti? Ayo kita berlatih. Nah, sini, apakah kamu masih ingat cara bermain kasti? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan kasti. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok dan memenangkan pertandingan. Nah, di sini ini adalah contoh ya, strategi yang ibu guru misalnya gunakan bersama dengan teman-teman ibu guru sebelum melakukan permainan bola kasti. Kalian nanti bisa tulis ya, kemudian kalian bisa diskusikan misalnya dengan orang tua kalian, kemudian dengan teman-teman kalian di rumah untuk bermain permainan bola kasti tadi. Nah, yang pertama mematuhi semua peraturan permainan dan meningkatkan kerjasama yang baik sesama anggota tim. Nah, setelah selesai bermain kasti, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan hari ini dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini.